Oke, selamat sore pemirsa semuanya. Kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang Cakrawala Kehidupan. Pada sore hari ini kita bertemu dalam program Risalah Akhir Pekan, masih di channel Cakrawala Ilmu tentunya. Dan pada hari ini saya akan membahas tema yang sangat menarik sekali ya, dan banyak dirasakan oleh orang-orang pada umumnya gitu, yaitu move on dari kegagalan. Penasaran apa saja yang akan saya sampaikan dalam episode kali ini? Tetap stay tune di kita berbicara secara realita, bukan hanya teoritis. Ada sebuah ungkapan yang mengungkapkan bahwa kegagalan tidak selalu kesuksesan yang tertunda. Akan tetapi, kegagalan bisa jadi menjadi awal kegagalan berikutnya. Karena sebagai seorang manusia, kita harus membentuk pribadi kita menjadi sesuatu yang kuat. Seperti ungkapan, terbentur, terbentuk. Ketika kita merasa atau kita mengalami sebuah kegagalan dalam berbagai aspek gitu, misalkan kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam sebuah hubungan, kegagalan dalam bidang akademik pun banyak gitu. Namun bagaimana kita menyikapinya gitu, agar kita tetap hidup meskipun berkali-kali pernah mengalami kegagalan. Simak tips berikut ini. Yang pertama, jangan pernah jadikan kegagalan itu menjadi sebuah keterpurukan. Sebagai manusia, kita harus siap gagal. Bukan berarti kita harus gagal, tidak seperti itu ya. Akan tetapi kita harus siap untuk gagal. Dalam artian gitu, seringkali tuh orang kalau misalkan menghadapi sebuah kegagalan itu banyak sekali yang terpuruk. Orang seperti itu tidak menyadari bahwa dari sebuah kegagalan tersebut dia mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu pelajaran. Kalau tidak gagal, dia tidak akan mengetahui apa kesalahan dia. Contohnya misalkan dalam segi usaha ya. Dalam segi usaha misalkan kita itu mendirikan sebuah usaha dan pada akhirnya kita gagal. Dan akhirnya kita merasa terpuruk. Itu kebodohan gitu. Karena orang seperti itu tidak menyadari bahwa sebenarnya sesuatu yang bernilai itu telah dia dapatkan, yaitu bentuk pelajaran tersebut. Setelah kita gagal, kita mengetahui, oh, langkah seperti ini salah. Oh, langkah seperti ini tidak boleh dilakukan lagi. Itu adalah hal yang paling berharga dari proses kegagalan yang telah kita lakukan. Tentunya, mungkin sebagai makhluk sosial, ketika kita gagal, akan banyak sekali cemoohannya. Akan tetapi, ada pula hal berharga yang kita dapat dari sebuah cemoohan, yaitu pembentukan karakter yang kuat. Orang yang telah melalui kegagalan, yang telah melalui berbagai macam masalah, dia akan lebih menjadi pribadi yang kuat, dia akan mendapatkan pelajaran yang banyak, dan untuk selanjutnya dia akan menempuh proses dengan hal-hal yang telah dia dapatkan, yaitu bentuk pelajaran dan pendidikan karakter yang lebih kuat tersebut, sehingga akan menjadikan dia seseorang yang sukses dengan proses yang baik. Oke, poin yang kedua, move on dari kegagalan. Kegagalan itu merupakan awal dari kita mengetahui sebuah kesalahan, dan kita harus meyakini ketika kita gagal. Poin yang pertama lagi, kita jangan sampai terpuruk, tapi kita harus terus bersemangat karena kita jadi mengetahui kesalahan apa yang telah kita buat yang pada akhirnya membuat kita menjadi gagal tersebut. Dan ini merupakan sesuatu yang berharga ketika kita mengetahui apa nih kesalahan kita, agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Ini saya berbicara realita gitu. Orang yang ketika berproses dan langsung sukses akan berbeda dengan orang yang ketika berproses mengalami kegagalan dulu, dan kemudian pada akhirnya dia sukses. Prosesnya sangat berbeda, dan pada akhirnya ketika dia sukses, dia akan lebih menghargai karena pernah gagal, dan dia memiliki pengalaman yang berharga dari kegagalan yang pernah dia rasakan tersebut, dan mampu mengambil pelajaran
dan mengetahui apa yang salah dari proses yang telah dialaminya tersebut. Berbeda kan? Misalkan kita nih mau usaha terus akhirnya kita sukses tanpa sebuah kegagalan. Kita tidak memiliki pengalaman. Apa saja sih yang ibaratnya tidak boleh dilakukan, apa saja sih hal-hal yang memang pada dasarnya itu salah gitu, dan akan membuat kita gagal pada akhirnya, akan tidak mendapatkan proses seperti itu. Sehingga orang yang ketika berproses pernah gagal terlebih dahulu, dia akan lebih berpengalaman dan mengetahui pembelajaran yang dia dapatkan dari kegagalannya tersebut. Sehingga kegagalan itu bukan untuk kita tangisi, tapi untuk memotivasi kita, karena kita mendapatkan pelajaran dan kita mengetahui kesalahan, kekurangan dari apa yang kita lakukan dalam bentuk proses tersebut. Itu yang harus diingat. Oke, poin yang ketiga, kita harus meyakini bahwa kegagalan tersebut mengajak kita untuk terus bekerja keras dan berusaha. Dulu di video sebelumnya saya katakan Thomas Alva Edison, dia pernah 10.000 gagal, dan apa yang dia lakukan, dia tidak menganggap itu sebuah kegagalan. Akan tetapi dia mengatakan, saya tidak pernah gagal, akan tetapi saya hanya pernah 10.000 kali mencoba. Bayangkan, 10.000 kali mencoba. Sebuah kegagalan dia katakan itu adalah percobaan. Bagaimana dengan kita? Kegagalan itu ada agar kita lebih berusaha, agar kita lebih bekerja keras. Dan itu juga merupakan pembelajaran yang berharga. Ketika kita gagal, kita dituntut untuk lebih bekerja keras, kita dituntut untuk lebih berusaha. Dibanding gitu, orang yang tidak pernah gagal, orang yang memiliki pernah memiliki sebuah kegagalan, melalui sebuah kegagalan, dia akan menjadi pribadi yang bekerja keras gitu, lebih berusaha lagi gitu. Jadi jangan sampai ketika kita gagal itu kita malah terpuruk, kita malah gak semangat hidup, kita malah menyerah dan tidak mau mencoba lagi. Itu adalah sesuatu yang salah gitu. Apalagi kita berpikir, oh mungkin bukan rezeki saya, oh mungkin ini mungkin bukan sesuatu hal, atau ini terlalu tinggi untuk tujuan hidup saya. Jangan sampai seperti itu gitu. Kegagalan itu bukan untuk membuat kita menyerah gitu, tapi kegagalan itu adalah untuk membuat kita lebih bekerja keras lagi. Dan bagaimana kita tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita ingin menyerah dan pada akhirnya kita gagal, tidak mendapatkan apa-apa, atau kita akan lebih bekerja keras dan berusaha sampai pada akhirnya kita sampai kepada tujuan hidup kita, dan kita akan merasa bangga. Sesuai dengan ungkapan, gagal, sukses. Dan prosesnya itu jauh lebih indah dibanding tidak pernah mengalami kegagalan. Jadi pesan dalam episode kali ini, jangan pernah menjadi pesimis hanya karena kita mengalami sebuah kegagalan. Hidup itu egois. Karena tidak selalu apa yang kita inginkan bisa menjadi kenyataan. Akan tetapi, untuk menghadapi kehidupan yang egois tersebut, kita harus lebih egois dari kehidupan itu sendiri. Dengan cara bekerja keras, terus berusaha, sampai kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Banyak sekali loh orang gitu di luaran sana ya, atau enggak kayak tokoh-tokoh gitu yang kita bisa lihat track recordnya gitu. Banyak sekali orang yang pernah merasakan kegagalan, dan pada akhirnya sekarang mereka menjadi sesuatu, atau pada akhirnya sekarang mereka menjadi seseorang yang memang betul-betul bernilai gitu, betul-betul sukses. Karena orang-orang yang pernah gagal dapat mengetahui kesalahan, dapat mengambil pembelajaran dari apa yang telah dilalui. Bagaimana dengan kita? Apakah Anda ketika gagal pada akhirnya akan terpuruk? Apakah ketika Anda gagal pada akhirnya akan menyerah dan mengganti tujuan hidup yang memang betul-betul sebenarnya Anda inginkan gitu? Jangan seperti itu. Apapun yang kita inginkan harus kita dapatkan asal sesuai dengan konteks yang positif. Kalau misalkan kita berkeinginan, contoh saya ingin menjadi seorang dokter, contoh seperti itu, raihlah tujuan kalian. Ketika kalian gagal, jangan menyerah, tapi
tapi terus kejar itu sampai apa yang kalian inginkan kalian bisa dapatkan. Akhir dari saya dalam episode kali ini, tetaplah kejar apa yang kalian inginkan dan terus sugestikan dalam diri apa yang diinginkan pasti akan kita dapatkan. Jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah meskipun kita menghadapi sebuah kegagalan. Semua hal bisa dilewati, tidak ada yang tidak bisa kita lewati, asalkan kita percaya dan merasa percaya diri. Nah baiklah, sekian Risal akhir pekan untuk episode kali ini. Jangan lupa terus dukung channel kami agar terus berkembang. Tentunya dengan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, kembali lagi kita nanti di episode yang akan datang. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala